akan kita lakukan di desk nanti adalah enter, memindahkan formasi, menempatkan guru yang biru tadi lulus passing grade agar ditempatkan di sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, masih di seputar P3K Guru ya, khususnya untuk tahun 2022 ini ya. Nanti di kesempatan kali ini ya, seperti yang sudah dijelaskan ya di dalam Permenpan, nanti di dalam P3K Guru itu ada aturan terbaru ya, tentunya untuk seleksi P3K Guru nanti. Nah, di kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas ya, mungkin ini masih ada yang kurang jelas ya terkait dengan simulasi ya penempatan guru P3K ya. Nah, ini yang tahun 2022 yang mana seperti yang kita ketahui ya, tentunya nanti ada guru prioritas 1 ya, prioritas 2 maupun di prioritas 3 ya. Nah, tentunya nanti ada guru yang di Dapodik yang lebih dari 3 tahun, dan juga nanti ada untuk pelamar umum dan juga untuk guru swasta ya. Teman-teman silahkan simak ya. Informasi nanti lengkap ya. Nah, nanti seperti yang sudah dijelaskan di sini nanti ada mekanisme ya penempatan guru lulus PG tahun 2022 ya. Yang mana di situ nanti ya terdapat prioritas penempatan ya yang dilakukan berdasarkan urutan kategori ya. Nanti di sini ada THK 2, honorer negeri, lulusan PPG dan juga honorer swasta ya. Untuk itu lebih jelasnya ya silahkan simak video ini, semoga nanti informasi ini bermanfaat dan mungkin teman-teman nanti bisa memahami ya untuk mekanisme penempatan guru yang lulus passing grade di tahun 2021 kemarin ya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Kita ngomong masalah yang pertama, penempatan passing grade. Sebelum kita ngomong observasi, kita bicara bagaimana cara menempatkan guru lulus passing grade. Jadi pertama, sesuai dengan amanah dari Permenpan 20 tahun 2021, yang pertama akan dihabiskan K2 dulu. Jadi ketika Bapak Ibu punya guru passing grade, lulus passing grade kemarin kita kumpulkan, K2-nya kita kumpulkan dulu, itu dulu yang kita tempatkan. Itu dulu yang kita tempatkan. Sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Nanti bagaimana? Nanti gimana kalau dia nggak ada di sekolahnya? Nanti kita bahas. Setelah K2 selesai, baru honorer negeri. Begitu honorer negeri selesai, baru lulusan PPG. Setelah itu baru swasta. Bagaimana jika ada dalam satu kategori K2, sesama K2 atau sesama honorer, dia punya nilai yang sama. Passing grade-nya sama, nilainya sama. Terus mana dulu yang mau ditempatkan? Kita lihat dari total nilainya dulu. Total nilai ketika dia tahun 2021. Kalau masih sama, kita lihat kompetensi teknisnya. Kita bandingkan kompetensi teknisnya. Jika masih sama, kita bandingkan nilai manajerial sosiokulturalnya. Terus seperti itu kita bandingkan wawancaranya, baru terakhir. Kalau nilai totalnya sama, teknisnya ternyata sama, manajerial sosiokulturalnya sama, wawancaranya sama, baru kita lihat terakhir usia. Usia sampai dengan per hari. Kita tidak bisa membandingkan per jam ya, per hari. Sesama umur 52 tahun, 52 tahun berapa bulan, berapa hari. Jam tidak ada datanya di Dapodik. Next. Nah, ini. Misalnya, Bapak Ibu punya 2 kuota formasi. Entah itu sisa formasi tahun 2021 ditambah 2022. Bapak Ibu punya 2 formasi misalnya. 2 formasi itu saat ini itu terkunci di sekolah A. Terkunci di sekolah A. Tapi sekolah A itu tidak ada guru yang lulus passing grade. Guru yang lulus passing grade justru ada di sekolah B dan sekolah C.
Tapi ternyata Bapak Ibu tidak buka formasi di sekolah B dan sekolah C. Kalau tahun 2021, guru yang ada di sekolah B dan sekolah C itu pasti akan pindah ke sekolah A. Lalu guru yang ada di sekolah A menunggu garis tangan apakah dia bisa diterima di sekolah B. Kalau kepala sekolahnya menerima, atau justru kepala sekolah di sekolah B ngambil honorer baru, kan bisa saja. Yang kita lakukan di tahun 2022 ini adalah nanti di DES nanti adalah ya kita akan memindahkan formasi pertama ke sekolah B. Terus formasi yang kedua kita pindahkan ke sekolah C. Sehingga nanti guru-guru yang ada yang lulus passing grade sekolah B dan sekolah C tinggal diangkat di sekolahnya masing-masing. Itu tadi yang Bapak dari Kalimantan ya. Bapak bertanya, nggak usah dites lagi. Nah, inilah maksud dari Permenpan tahun 2020. Guru lulus passing grade itu sebetulnya sudah melampaui nilai ambang batas. Kami itu maksudnya Dikbud, Kemenpan, BKN, semua pansel ya, Panselnas itu sudah sepakat mereka tidak perlu lagi dites. Karena mereka sebetulnya sudah memiliki kognisi yang lebih tinggi dibanding nilai ambang batas. Tinggal penempatannya saja. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu koordinasi di DES nanti dengan tim teknis, tinggal memindahkan formasi dan tinggal mengangkat guru yang lulus passing grade yang ada di sekolah B dan sekolah C. Ya tetap, kan ini ada pertanyaan. Kemarin buka formasi di sekolah A karena kebutuhan guru, nggak ada yang lulus. Terus formasinya dipindah ke sekolah B, berarti sekolah A tetap kekurangan guru. Lah kan Bapak Ibu kemarin saya minta 1 juta cuman ngusulin 500.000. Artinya yang Bapak Ibu usulkan kemarin kan memang tidak sesuai, belum memenuhi kebutuhan seluruh sekolah. Ya, apakah tetap kosong? Ya tetap kosong sekarang. Nanti di DES tinggal dibahas, mau nambah atau enggak. Nambah, oke. Ini harusnya Kemenpan sudah tutup formasi saat ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambah, ketika di DES nanti, tim Kemenpan sudah berbaik hati akan membuka aplikasi jika Bapak Ibu ingin menambah. Jika tidak, ya sudah, kita tinggal ngomongin penempatannya saja, distribusinya saja. Next slide. Saya berikan lagi ini apa? Apa namanya? Gambaran ya. Ini yang tertera di Permenpan dan nanti akan tertuang juga di Kepdirjen. Kepmendikbud dan Kepdirjen. Kita lihat sekolah A. Perhatikan sekolah A. Itu yang kotak-kotak di atas itu ceritanya kebutuhan. Kebutuhan guru. Kebutuhan guru menurut 24 jam, menurut Permendikbud 16, beban kerja, ya. Kotak-kotak itu ada kebutuhan. Yang hijau itu guru ASN. Kita udah nggak otak-atik lagi yang hijau. Yang kuning itu ada guru non-ASN. Yang biru ceritanya itu guru non-ASN yang lulus passing grade tahun 2021. Perhatikan sekolah A. Kalau kita lihat jumlah guru dengan jumlah kebutuhan,
Sekolah A ini ceritanya kelebihan guru. Kelebihan guru jika guru non ASN-nya dihitung. Jika guru non ASN-nya dihitung. Tapi dia kekurangan guru jika hanya dilihat guru ASN-nya saja. Tapi kalau guru non ASN-nya dihitung, dia kelebihan guru. Saya yakin banyak ini. Sudah? Ada guru lulus passing grade di sekolah A. ASN-nya cuma 2, hijaunya cuma 2. Kebutuhannya ada 4, kotaknya ada 4. Maka yang akan kita lakukan di desk nanti adalah enter, memindahkan formasi. Menempatkan guru yang biru tadi, lulus passing grade, agar ditempatkan di sekolahnya. Sehingga nanti guru lulus passing grade di sekolah A akan menjadi guru ASN. Warnanya akan menjadi hijau. Jadi sekolah A nanti punya 3 guru ASN dari 4 kebutuhan. Guru non ASN-nya nggak saya urus di sini ya. Ini yang kita bicarakan di sini, tahap 1 ini adalah passing grade dulu. Passing grade dulu. Untuk B, perhatikan sekolah B. Ceritanya dibutuhkan guru IPA misalnya. Guru IPA di sekolah B ada 3. Kebutuhannya 3. Tapi sudah ada 2 guru ASN. Sudah ada 2 guru yang berwarna hijau. Oke ya, ada 2 guru warna hijau. Kebutuhannya 3. Berarti kan 1 kebutuhan lagi bisa diangkat dari guru yang lulus passing grade. Tapi ternyata guru yang lulus passing grade di sekolah B itu ada 2 guru IPA-nya. Warna biru ini ada 2. Maka apa yang akan kita lakukan di desk nanti? Pertama, enter, kebutuhan 1 akan ditempatkan akan diperuntukkan bagi guru passing grade IPA yang nilainya lebih tinggi. Yang nilainya lebih tinggi, itu yang kita utamakan. Kebutuhannya taruh di individu yang nilainya lebih tinggi. Terus satu lagi gimana? Yang guru lulus passing grade, tapi nggak ada kebutuhan di sekolahnya. Warna biru ini. Enter, kita taruh dulu di keranjang. Iya, enggak. Kita taruh dulu di keranjang. Ini kalau bahasa cloud ini, bahasanya orang sistem ini. Orang IT itu ngomongnya cloud. Saya bicara keranjang, itu aja dulu. Kita taruh dulu di keranjang. Lalu kita lihat sekolah C. Kejadiannya sama. Kebutuhannya 3, sudah ada 2 guru ASN. Enter. Kita berikan formasi ke individu yang memiliki nilai lebih tinggi. Lalu orang kedua kita masukkan ke keranjang. Oke. Kita punya 2 keranjang, kita punya 2 orang dalam 1 keranjang. Lalu kita lihat sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA apa enggak? Sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA atau tidak? Dalam daerahnya masing-masing daerah ya. Masing-masing daerah Bapak Ibu. Di masing-masing daerah Bapak Ibu. Oke. Lalu kita urutkan. Mana yang tertinggi? Nah, yang tertinggi yang ini peringkat 1, ini ada peringkat 2 di dalam keranjang. Yang peringkat 1 akan kita berikan ke sekolah yang memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Lebih sedikit kenapa? Kita lihat sekolah yang kebutuhan guru tadi yang di atas. Kebutuhannya 5. Kebutuhannya 5, orangnya 4. Berarti kan rasionya keberadaannya kan 4/5.
Itu kekurangan gurunya kan berarti kan sedikit. Rasio kekurangan gurunya sedikit. Bandingkan dengan yang bawah. Bandingkan dengan yang bawah. Kebutuhannya 5, adanya 2. Berarti kan kekurangannya 3/5. Berarti kekurangannya lebih banyak. Sistem dapodik tidak memiliki data geografis. Dia cuma punya rasio antara kebutuhan dengan keberadaan guru. Geospasial. Geospasial kita belum meletakkan geospasial yang ada di dapodik. Kami berasumsi guru yang kekurangannya, rasio kekurangannya sedikit, 1/5 itu biasanya lebih mendekati kota administratif dibandingkan dengan rasio yang kekurangannya banyak, 3/5. Sehingga kami membuat draft. Sekali lagi, membuat draft. Urutan pertama, kita taruh ke sekolah yang lebih mendekati kota, asumsinya. Kekurangannya lebih sedikit. Enter. Lalu orang yang kedua, yang nilainya lebih rendah, kita taruh ke daerah yang lebih ujung. Untuk K2 dan negeri. Untuk K2 dan honor negeri. Sekali lagi saya bilang untuk K2 dan honor negeri. Tadi passing grade ada 3, ada 4 kan? K2, honor negeri, PPG, dan swasta. Untuk K2 dan honor negeri, kita tempatkan dulu pada aglomerasi kota. Dengan cara melihat perhitungan, rasio perhitungan, itu yang lebih kecil, asumsi kami, itu berarti yang lebih mendekati kota. Nah, tadi saya bilang draft. Kenapa saya bilang draft? Jika Bapak Ibu masih memiliki formasi, Bapak Ibu masih punya hak. Sekali lagi, Bapak Ibu masih punya hak untuk menukar orang pertama tadi yang ada di keranjang tadi. Ini baiknya orang pertama jangan ada di sekolah yang atas. Orang kedua taruhnya jangan yang di bawah. Tapi kita tukar misalnya, masukan dari Bapak Ibu. Orang keduanya di atas, orang pertamanya justru yang ke bawah. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu lebih memiliki pertimbangan keluarganya ada yang di sana. Oh, yang ini perempuan, yang ini laki-laki, yang laki-laki aja. Itu terserah dari pemerintah daerah. Tapi kita di DES itu kita sudah punya draft. Siapa kemana? Siapa kemana? Untuk menukar, melukir, merotasi orang yang kita buat draft ini tadi, tetap Bapak Ibu punya kewenangan, punya masukan untuk menukar. Hanya yang di keranjang tadi ya, hanya yang di keranjang tadi. Bapak Ibu tidak bisa menukar orang-orang kejadian yang ada di sekolah A dan sekolah B. Karena sekolah A dan sekolah B itu orangnya memang sudah bekerja di sekolah tersebut. Itu udah nggak usah ditukar-tukar. Karena memang dia sudah ada di situ. Tapi bagi yang dipindahkan, Bapak Ibu punya suara. Nanti di desk. Nanti di meja Bapak Ibu punya suara. Next. Oh, back lagi. Back lagi. Nah, ini saya ulangi. Tadi kan orang pertama ini kan ditaruhnya ke atas. Ditaruhnya ke sekolah yang ada di atas. Coba next. Nah, di situ ada tulisan. Sepanjang kuota formasi Pemda tersedia. Apabila
kuota formasi Bapak Ibu tidak lagi tersedia, seperti yang merah-merah tadi, kan guru passing grade-nya kan lebih banyak dibandingkan kuota yang Bapak Ibu buat. Berarti nggak semua passing grade bisa ditempatkan kan, diangkat kan? Nggak semua guru passing grade bisa diangkat. Nah, misalnya kuota Bapak Ibu sudah habis untuk menempatkan guru yang ada di sekolah A dan ada di sekolah B. Misalnya, berarti nanti guru passing grade itu akan tinggal di keranjang. Tinggal di keranjang. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu membuka tambahan formasi. Jadi, what can I do? Saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kami sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan BKN, berkoordinasi dengan Kemenpan. Bisa nggak ya formasinya diubah-ubah? Untuk mereka bilang bisa, itu membutuhkan puasa 7 hari 7 malam. Tapi kalau Bapak Ibu tidak membuka tambahan formasi, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita tidak bisa apa-apa lagi. Dan guru yang ada di keranjang, ketika bertanya ke kita, kenapa teman saya yang di sekolah A diangkat, sekolah B diangkat, sedangkan saya tinggal di keranjang? Jawaban kami ya pasti satu, silakan berkoordinasi dengan daerah. Jika daerah punya formasi, akan kita segera tempatkan. Akan segera kita tempatkan. Oke, next. Peringkat apa? Enter. Dia pindah sini ya. Sekali lagi, orang yang kedua pun bisa dipindahkan ke sekolah yang di bawah sepanjang Bapak Ibu punya kuota formasi. Next slide. Permasalahannya ini bukan hanya kuota formasinya Bapak Ibu saja, tapi ada masalah lain. Selain masalah kuota formasi, bukan. Ya kuota formasi kan korelasinya ke anggaran, bukan. Tapi juga ada permasalahan lain. Contoh mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu itu memiliki guru bahasa Inggris itu kebanyakan. Iya toh. Contoh bahasa Inggris ada lagi TK bahasa Inggris, ekonomi itu kebanyakan. Dan kita semua sudah sepakat kemarin tidak lagi terjadi geser-menggeser guru kan. Kita sepakat untuk tidak lagi terjadi geser-menggeser kan. Oke. Berarti kalau ini kesepakatan kita ya semua ya. Kemarin-kemarin kan juga udah banyak yang demo itu. Saya tergeser. Oke. Berarti yang akan terjadi seperti ini. Walaupun kuota Bapak Ibu banyak. Seandainya, walaupun kuota Bapak Ibu banyak. Masalah kuota kita singkirkan dulu. Seandainya ada. Untuk guru-guru bahasa Inggris, tidak semua guru bahasa Inggris, tidak semua guru TK, tapi sebagian besar akan mengalami seperti ini. Enter, perhatikan yang A, itu masih sama seperti tadi. Untuk sekolah B juga masih sama seperti tadi. Yang tertinggi kita ambil, yang paling rendah, yang terendah kita taruh di keranjang. Sekolah C juga begitu, yang nilainya tinggi kita ambil, kita angkat di sekolahnya sendiri, dan yang terendah kita taruh di keranjang. Contoh bahasa Inggris ini. Saya punya 2 guru bahasa Inggris di keranjang. Tapi ternyata di sekolah lain tinggal 1 kebutuhan guru bahasa Inggris. Sekolahnya ada di atas. Sekolah yang di bawah itu sudah penuh. Ada 5 kebutuhan bahasa Inggris. 5-5-nya sudah terisi. Ada yang terisi oleh guru passing grade di sekolahnya sendiri,
Yang warna biru ini, warna biru itu guru les passing grade. Yang 3 ini warna hijau, itu guru ASN. Dan ada satu guru non ASN. Ini kalau kita geser guru non ASN-nya, ikutan demo nanti. Katanya sudah tidak ada geser-menggeser, tapi nyatanya saya digeser. Nah itu. Parameter geser-menggeser yang terdaftar di Dapodik ya. Yang terdaftar di Dapodik. Kalau ada guru non ASN tidak terdaftar di Dapodik, mau nggak mau berarti kita anggap itu kosong. Kalau dia marah, kenapa saya digeser? Jawaban kami ya kenapa nggak ada di Dapodik. Gimana kita tahu di situ ada orang. Di Permenpan 20 2022, semuanya di berbagai pasal diulang dan diulang. Terdaftar di Dapodik, terdaftar di Dapodik, terdaftar di Dapodik. Saya tahu banyak guru non ASN yang tidak didaftarkan di Dapodik agar guru ASN-nya mendapatkan 24 jam. Yaitu konsekuensi. Nah, maka yang akan kita lakukan adalah untuk guru yang ada di keranjang ini, enter. Guru yang berperingkat tinggi akan kita tempatkan ke sekolah yang membutuhkan. Satu guru diam di keranjang. Mau nggak mau. Karena memang sudah tidak ada kebutuhan. Sekali lagi saya bilang, walaupun kuota Bapak Ibu besar sekalipun, makanya tadi saya bilang ada dua masalah. Satu, masalah kuota. Lainnya, walaupun masalah kuota selesai, Bapak Ibu bisa top up kuota sesuai dengan jumlah guru passing grade, namun tetap tidak semua bisa terselesaikan. Tetap tidak semua bisa terselesaikan karena ada guru-guru yang memang berlebih. Sekali lagi, ini kita baru bicara K2 dan negeri. Next slide. Terus bagaimana dengan PPG dan swasta? PPG dan swasta itu kan tidak ada domisilinya di sekolah negeri saat ini. Kan tidak ada. Berarti mereka secara otomatis langsung ditaruh di keranjang. Langsung ditaruh di keranjang. Domisilinya kan mereka di swasta, sedangkan kita kan tidak menghitung kebutuhan di swasta. Mereka kita taruh langsung di keranjang. Misalnya ada 4 guru PPG dan swasta yang ada di keranjang. Nah, kita buat peringkat 1, 2, 3, 4. Kita buat peringkat 1, 2, 3, 4. Nah, lalu penempatannya, kalau tadi untuk K2 dan honorer negeri, kita carikan ke yang lebih dekat dulu aglomerasinya. Artinya rasio kebutuhannya, rasio kekurangannya itu kecil. Rasio kekurangannya yang kecil, itu kita tempatkan dulu. Baru yang rasio kekurangannya besar-besar. Biasanya kalau rasio kekurangan besar-besar kan ada di ujung daerah itu kan. Nah, khusus untuk PPG dan swasta, penempatan pertamanya ada di rasio kekurangan yang terbesar. Dibalik, rasio kekurangan yang terbesar. Dibalik, ada 2 sekolah. Kekurangan pertama rasionya 1/5. Sekolah kedua rasionya 2/5. Kekurangan 2/5. Berarti yang akan kita utamakan adalah yang 2/5 terlebih dahulu. Menurut aturan Juknis ya. 2/5 terlebih dahulu. Berarti yang peringkat 1 masuk ke enter. Masuk ke sekolah yang membutuhkan. Masih ada kebutuhan. Kita taruh untuk yang peringkat kedua. Lalu di sekolah satunya juga masih ada kebutuhan. Maka peringkat 3 kita taruh ke sekolah yang membutuhkan. Sisanya 1 orang harus tetap diam di keranjang karena penuh.
penuh. Pertanyaannya, misalnya, gini, kalau Bapak Ibu masih punya kuota formasi, tapi guru passing grade ini belum semuanya selesai ditempatkan, bukan karena kuota formasinya yang habis, tapi karena memang sudah tidak bisa ditempatkan lagi. Udah nggak bisa lagi diapa-apain. Bahasa Inggris, TK, misalnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu masih punya sisa kuota formasi. Maka sisa kuota formasi tersebut dapat dilakukan untuk mekanisme yang kedua, yaitu pola observasi. Jadi bisa langsung ke langkah yang kedua, yang observasi. Oke, next slide. Nah, sekarang kita masuk mekanisme yang kedua. Tadi udah jelas ya, mekanisme pertama kita tempatkan dulu guru-guru lulus passing grade. Itu yang nanti akan kita diskusikan nanti di desk, di meja. Sekali lagi, jika Bapak Ibu, jadi pertama gini, di desk itu nanti akan, oke, Bapak Ibu masih kurang atau lebih kuota formasi untuk yang passing grade. Jika kurang, kita akan tanyakan mau tambah atau tidak. Itu sudah ada sistem aplikasi, kita sudah siap. Mau tambah atau tidak? Kalau tambah, oke, tambahnya mau berapa? Jika tidak, oke, berarti Bapak Ibu punya kuota sekian. Tadi Pak Suryo kan juga udah bilang bahwa kuota di informasi tidak diperkenankan untuk dikurangi, diperkenankan untuk ditambah. Oke, jika memang tidak menambah, berarti udah kita nanti di desk tinggal diskusi siapa ditempatkan di mana. Khusus untuk guru-guru yang sudah punya sekolah, tidak dapat didiskusikan kembali, karena dia memang sudah ngajar di situ. Khusus untuk guru-guru yang ditempatkan di keranjang itu tadi, kita bisa berdiskusi. Kita sangat membuka diskusi bagi oleh Bapak Ibu. Oh, ini di sini saja, yang ini di situ, yang kita bisa diskusi. Masing-masing Pemda kira-kira mendapatkan waktu sekitar agak lama di meja itu 45 menit. 45 menit untuk mendiskusikan individu, penempatan individu. Jadi saya rasa itu udah lama. Makanya maksud saya, mindsetnya itu kita bereskan dulu di sini, pengertiannya kita bereskan dulu saat ini. Jadi nanti begitu di desk, itu tinggal diskusi data. Siapa, kemana. Oke, lalu sisanya ada beberapa daerah, terutama Kalimantan tadi, kalau saya lihat datanya. Atau sebentar, habis ini. Kalimantan tadi banyak yang memiliki kesempatan untuk masuk ke ranah mekanisme yang kedua. Ranah mekanisme kedua itu bahasa saya observasi. Bagi siapa? Bagi guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Kalau guru baru, apa yang mau diobservasi? Ini kita sudah. Ini kita sudah. Ya, ini kita sudah beranjak dari tes ke observasi. Namun tetap, kalau memang mau diamati, berarti adalah individu-individu yang memang sudah lama bekerja di situ. Apa yang mau kita amati jika itu adalah individu baru? Di dalam mekanisme nanti, kualifikasi, kompetensi teknis, ranah yang kedua. Kompetensi teknis itu nanti kita harus memperhatikan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Instrumen tesnya nanti akan kita berikan setelah rakor ini. Setelah rakor ini. Yang kedua untuk kinerja,
kita lihat bagaimana orientasi pelayanannya, bagaimana komitmennya. Ini indikator-indikator penilaiannya. Komitmen, inisiatif kinerja, dan kerjasama. Selanjutnya background check bagaimana dia narkoba. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.